Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 294. Pada edisi 294 ini, kita mempelajari al-ismul mausul atau kata benda penghubung atau kata sambung untuk dia perempuan. Ya, kata al-ismul mausul untuk dia perempuan adalah allati. Kalau dia laki-laki, alladzi, pelajaran sebelumnya. Kalau untuk dia perempuan, allati. Digunakan untuk kata benda mufrad dan muannas. Mufrad itu tunggal, singular. Muannas itu perempuan atau feminin, ya. Baik orang seperti al-mudarrisah. Mudarrisah ini itu kata benda mufrad muannas, orang. Ini guru perempuan, ya. Atau bukan orang, seperti al-madrasah. Al-madrasah ini mufrad perempuan, tapi dia bukan orang, ya. Jadi allati itu digunakan untuk mufrad perempuan, baik itu orang, al-mudarrisah, guru perempuan, atau bukan orang, al-madrasah, itu sekolah, ya. Coba lihat, al-mudarrisah, al-madrasah, tulisannya sama. Alif, lam, mim, dal, ra, sin, tamarbutah, ini pun begitu. Bedanya yang ini al-mudarrisah, yang berbeda itu harakatnya. Al-mudarrisah, yang ini al-madrasah. Al-mudarrisah artinya guru perempuan, al-madrasah artinya sekolah, ya. Kemudian perlu dicatat bahwa apabila allati itu terletak setelah kata benda, seperti ini. Allati itu terletak setelah kata benda. Kata benda sebelum allati itu haruslah kata benda tunggal perempuan, seperti al-mudarrisah. Jika demikian, maka isim mausul allati itu berfungsi atau berperan menjelaskan al-mudarrisah. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa apabila isim mausul itu terletak setelah kata benda yang sesuai, ya, maka isim mausul itu berperan menjelaskan kata benda itu. Ya. Jadi kata benda yang dijelaskan, kalau kita belajar bahasa Inggris ini sangat populer, itu namanya itu antecedent, ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab tidak begitu ini ya. Jadi kalau antecedent itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, bisalah terjemahannya sabiq. Sabiq itu kata benda yang mendahului. Sabiq, ya. Sabiq. Kata benda yang mendahului. Jadi kata benda yang mendahului isim mausul itu disebut sabiq. Nah, jadi kalau isim mausul itu didahului oleh kata benda, maka isim mausul itu pasti menjelaskan kata benda itu. Nah, seperti al-mudarrisatu allati, artinya guru perempuan yang, ya, guru perempuan yang. Nah, perhatikan kalau isim mausul itu berdiri sendiri, dia belum mempunyai makna yang lengkap. Ya, apa arti guru perempuan yang? Nggak ada artinya, nggak jelas, ya. Oleh karena itu, isim mausul harus dilengkapi dengan apa yang disebut silah mausul. Silah mausul, ya. Jadi silah mausul adalah gabungan kata yang melengkapi isim mausul, ya. Nah, kemudian silah mausul itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa al-jar wal majrur, bisa al-murakkab al-idhafi. Nah, kalau jumlah fi'liyah, dia dimulai dengan kata kerja. Taskunu misalnya. Ini kata kerja.
artinya tinggal ya. Taskunu fil mahja, tinggal di asrama. Bentuk kata kerja ini sudah kita sesuaikan dengan sabiqnya, dengan antecedennya. Jadi kata benda yang kita pilih itu al-mudarrisatu. Ini fil mudhari. Fil mudhari untuk al-mudarrisatu itu taskunu ya. Fil mudhari untuk al-mudarrisatu itu taskunu. Sebelumnya ini kita pilih sabiqnya ini atau antecedennya ini kita pilih al-mudarrisu, dia laki-laki. Ya, kata kerja mudhari yang sesuai dengan al-mudarrisu itu yaskunu. Ini itu tengah itu. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru. Yansuru itu untuk huwa, tansuru itu untuk hiya. Untuk huwa itu awalannya ya, untuk hiya itu awalannya ta. Jadi taskunu fil mahja, dia tinggal di asrama. Nah, jadi agar isim mausul ini mempunyai makna, dia harus dirangkai dengan jumlah fi'liyah sebagai silah mausul. Sehingga allati taskunu fil mahja artinya yang tinggal di asrama. Siapa yang tinggal di asrama itu? Ini sabiqnya ini, antecedennya ini. Kata benda sebelum isim mausul itu, ya, tinggal di asrama. Oleh karena ini dia perempuan, maka kita pilih fi'il mudhari untuk dia perempuan taskunu. Ya, baru dia mempunyai makna yang lengkap ya. Allati taskunu fil mahja, yang tinggal di asrama. Jadi allati taskunu fil mahja itu menjelaskan al-mudarris. Kita sudah mempelajari dalam edisi sebelumnya, jauh sebelumnya, itu terjadi pada edisi-edisi awal, yang menjelaskan itu disebut na'tun, yang dijelaskan itu disebut man'ut ya. Dengan demikian al-mudarrisatu dalam hal ini dinamakan man'ut, sedangkan allati taskunu fil mahja itu dinamakan na'tun. Pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah melihat, sudah mempelajari bahwa silah mausul yang melengkapi allati dikombinasikan dengan allati plus silah mausul taskunu fil mahja itu disebut prasa mausuliyun, ya kan? Lihat ini sebelumnya. Lihat edisi 293. Itu disebut prasa mausuliyun. Jadi dalam hal ini allati taskunu fil mahja itu prasa mausuli yang menjelaskan al-mudarrisah. Ya, al-mudarrisah. Jadi guru yang tinggal di asrama. Kalau ditanya guru yang mana yang sedang Anda bicarakan ini? Oh, guru yang tinggal di asrama. Nah, kemudian ditanya lagi, ada apa dengan guru yang tinggal di asrama itu? Oh, guru yang tinggal di asrama itu Yunaniyah. Yunaniyah itu apa? Orang Yunani. Orang Yunani ini, Yunaniyah, orang Yunani sebagai predikat. Ya, sebagai predikat yang menjelaskan al-mudarrisah. Jadi al-mudarrisah itu mubtada, Yunaniyah itu khabar. Jadi kalimat ini sebetulnya itu kalimat ismiyah ya. Kalimat ismiyah. Ini allati taskunu fil mahja itu prasa mausuli itu bisa saja dihilangkan. Kalau dia dihilangkan, konsekuensinya informasi hilang. Jadi kita tidak tahu itu guru perempuan yang mana. Tetapi kalimat tetap terjaga, kalimat tetap dipertahankan. Jadi al-mudarrisatu Yunaniyah. Jadi guru itu orang Yunani. Jadi penghilangan prasa mausuli ini sama sekali tidak menghilangkan substansi kalimat. Kalimat tetap utuh. Al-mudarrisatu Yunaniyah. Tapi ada informasi yang hilang. Informasi yang hilang itu allati taskunu fil mahja. Jadi ini silah mausulnya itu jumlah fi'liyah ya. Silah mausul bisa juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah hiya
ukhtu Muhammadin. Ini sudah kita sesuaikan dengan sabiknya, dengan antecedennya ya. Hiya ukhtu Muhammadin. Dia saudara perempuan Muhammad. Dia siapa? Dia al-mudarrisah itu. Dia guru perempuan itu. Itu sebagai mubtada. Ya, kemudian khabarnya itu ukhtu Muhammadin, saudara perempuan Muhammad. Pada edisi sebelumnya yang kita pilih sebagai antecedent atau sebagai sabik adalah al-mudarrisu. Oleh karena itu ini menjadi huwa ya. Huwa kemudian ininya kita pilih itu dulu Abu Muhammadin. Dia itu ayah si Muhammad. Huwa Abu Muhammadin. Ya. Huwa Abu Muhammadin. Jadi ini jumlah ismiyah ini bisa difungsikan sebagai silah mausul sehingga ininya menjadi kalimatnya menjadi al-mudarrisatu allati hiya ukhtu Muhammadin. Guru perempuan yang dia saudara perempuan Muhammad ya. Saudara perempuan Muhammad. Jadi allati hiya ukhtu Muhammadin itu menjelaskan apa? Menjelaskan al-mudarrisah. Dengan demikian al-mudarrisah itu berperan sebagai man'ut, allati hiya ukhtu Muhammadin berperan sebagai na'tun. Kemudian al-mudarrisatu allati hiya ukhtu Muhammadin, guru yang dia itu saudara perempuan Muhammad itu belum mengungkapkan satu fikiran yang utuh. Jadi kalau dikatakan guru yang dia guru itu saudara perempuan Muhammad, kita pantas bertanya, ada apa dengan guru perempuan yang dia saudara perempuan Muhammad? Ya, ini baru subjek, baru mubtada. Kemudian setelah dilengkapi dengan minal Yunan, dari Yunani, kita baru tahu bahwa al-mudarrisatu allati hiya ukhtu Muhammadin, guru perempuan yang dia saudara perempuan Muhammad itu berasal dari Yunani. Jadi gabungan kata ini baru mengungkapkan satu jumlah mufidah. Jadi kalimat yang mengungkapkan satu pikiran yang utuh. Ya. Jadi perlu catat bahwa silah mausul yang melengkapi isim mausul itu bisa jumlah fi'liyah, tazkuru fil mahja, bisa jumlah ismiyah, hiya ukhtu Muhammadin. Kemudian bisa juga ini minas Sudan, al-jar wal majrur. Minas Sudan, minas Sudan ini bisa juga al-jar wal majrur ya. Ini harful jar, ini majrur bimin. Jadi guru perempuan yang dari Sudan itu, guru perempuan yang berasal dari Sudan itu sudah oke itu. Jadi ini al-mudarrisah ini dijelaskan oleh allati minas Sudan. Ada apa dengan al-mudarrisah allati minas Sudan? Jadi perlu lagi ditambahkan predikat khabar. Sebagai khabar kita pilih ta'malu fi Sudan setelah disesuaikan ya. Ta'malu fi Sudan, dia bekerja ta'malu fi Saidaliyah. Dia bekerja di Saidaliyah itu apotik ya. Saidaliyah itu apotik. Dan ini batas antara mubtada dan khabar. Jadi guru perempuan yang berasal dari Sudan itu bekerja di apotik. Kemudian silah mausul bisa juga al-murakkab az-zarfi. Jadi perasa zarfi. Perasa zarfi itu konstruknya itu zaraf amama. Zaraf itu kata benda yang berakhir dengan single fathah ya. Amama, fauqa, tahta, ya, gharba, syarqa dan sebagainya, diikuti oleh kata benda majrur ya. Yang secara teknis ini dinamakan mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Sehingga kalimatnya menjadi al-mudarrisatu allati amama as-saidaliyah, guru perempuan yang di depan di depan apotik itu
Ada apa dengan guru perempuan yang di depan apotek itu? Lengkapi lagi dengan khabar mahiratun. Mahiratun itu pandai. Mahiratun itu pandai. Ya, sehingga terbentuklah kalimat-kalimat dalam hal ini kalimat ismiyah yang di dalamnya ditemukan isim mausul, ya, yang di dalamnya ditemukan isim mausul. Nanti kalau sabik antecedennya ini laki-laki jamak, kalau laki-laki tunggal al-mudarrisu, kalau jamak al-mudarrisuna. Jadi guru-guru laki-laki, akibatnya ini isim mausulnya ini berubah. Kita harus menggunakan isim mausul untuk mereka laki-laki. Alladzina, al-mudarrisuna alladzina. Kemudian ini kata kerja ini juga harus disesuaikan. Kita menggunakan kata kerja sesuai dengan isim mausulnya atau dengan antecedennya. Jadi yaskununa, ya. Jadi al-mudarrisuna alladzina yaskununa fil mahya. Guru-guru laki-laki yang tinggal di asrama. Ada apa dengan guru-guru laki-laki yang tinggal di asrama? Oh, mereka itu orang-orang Yunani. Yunaniyun. Jadi kabarnya harus sesuai dengan ini. Nah, kalau ini itu al-mudarrisuna, ini Yunaniyun. Nah, itu pada pelajaran berikutnya. Ya, berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan-latihan. Jam yang ada di atas meja itu dari Jepang. Jadi antecedennya itu yang dilingkari ini, atau sabiknya. Sabiknya itu apa? Sabik itu kata benda yang mendahului ini isim mausul, ya, itu dilingkari. Jadi jam, jadi sabik itu harus ma'rifah, ya, harus beralif lam. Jadi as-sa'atu selalu ada alif lam. As-sa'atu. Nah, ini antecedennya atau sabiknya. Jam-jam yang mana? Jam yang allati. Kita harus menggunakan allati. Oleh karena sabiknya itu tunggal perempuan, yang dalam hal ini bukan orang, ya. Ya, as-sa'atu allati, jadi allati itu digunakan untuk mufrad perempuan, baik orang maupun bukan orang. As-sa'atu allati, di atas meja. Jadi silah mausulnya itu al-jar wal majrur, alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. Jadi ini silah mausul, kemudian kombinasi isim mausul dengan silah mausul itu disebut prasa mausuli. Prasa mausuli dalam hal ini menjelaskan sabik, menjelaskan kata benda as-sabik, ya, as-sabik. Dengan demikian as-sabiqul lati 'alal maktabi, jam yang ada di atas meja itu, ya, jam yang ada di atas meja itu baru mubtada. Ada apa dengan jam yang ada di atas meja itu? Dari Jepang, minal iyaban. Jepang itu beralif lam, ya. Minal yabani. Dari Jepang. Jadi as-sa'atu itu mubtada sekaligus man'ut, allati al-maktabi itu na'tun, kemudian minal yaban itu khabar. Minal yaban itu khabar. Ingat dalam tata bahasa Arab, jabatan-jabatan kata itu berpasang-pasangan. Ini mubtada, ini khabar. Ada mubtada, pasti ada khabar. Ini mubtada, khabarnya mana? Minal yaban. Khabar itu menjelaskan mubtada. Kemudian
ini juga man'ut, kata yang dijelaskan. Man'ut itu pasangannya na'tun. Apa na'tunnya? Allati 'alal maktabi. Itu menjelaskan as-sa'ah. Jadi minal yaban juga menjelaskan as-sa'ah. Minal yaban menjelaskan as-sa'ah dalam kalimat, ya, dalam kalimat. Jadi allati al-maktabi menjelaskan as-sa'ah bukan dalam kalimat, tapi dalam prasa. Jadi as-sa'atul lati al-maktabi itu disebut prasa. Prasa apa itu? Prasa na'ti. Ya, prasa dan kombinasi man'ut dan na'tun itu disebut prasa na'ti. Ya, as-sa'atul lati al-maktabi minal yaban. Ya. Atau bisa juga khabarnya kita pilih al-jar wal majrur. Jam yang ada di atas meja itu milik Muhammad. Jadi miliknya itu harful jarli, kemudian Muhammad. As-sa'atul lati al-maktabi li Muhammadin. Li Muhammadin. Milik saya, li. Milik kita, lana. Ya, milik mereka, lahum. Ya, milik kalian, lakum, dan sebagainya. Nomor 2, koki wanita ini dilingkari sebagai sabiq, sebagai antecedent, sebagai kata benda sebelum ini, isim mausul yang sedang memasak di dapur itu orang Cina. Jadi kata benda sebelum isim mausul atau sabiqnya atau antecedentnya itu koki wanita, ya. Kemudian setelah itu muncul isim mausul. Setelah isim mausul muncul silah mausul. Ya, jadi kombinasi isim mausul dan silah mausul itu menjelaskan koki wanita. Koki wanita yang mana? Koki wanita yang sedang memasak di dapur. Ada apa dengan koki wanita yang sedang dimasak di dapur? Dijelaskan lagi oleh khabar orang Cina. Mari kita ini. Koki wanita, koki itu tabakh. Jadi sabiq itu harus ma'rifah dengan alif lam. At-tabakh. At-tabakh. Ini koki wanita. Kalau koki pria, at-tabakhu. Kalau koki wanita, at-tabakhatu. Tambahkan ini. Tambahkan tamarbutah ya. At-tabakhatu. Ini sabiqnya, ini antecedentnya. Tabakh yang mana? Tabakh yang itu allati. Oleh karena ini dia perempuan. Allati tidak saya beri harakat ya. Sedang memasak. Memasak itu tabakha yatbuhu. Memasak itu tabakha yatbuhu. Tabakha yatbuhu. Yatbuhu. Tabakha yatbuhu. Yatbuhu. Tabakha itu fi'lun madin, dia laki-laki telah memasak. Yatbuhu fi'lun mudhari, dia laki-laki sedang atau akan atau tiap hari memasak, ya, fi'il mudhari ini. Ini seakar dengan tabakh. Tabakh itu mengacu pada pola fa'al. Fa'al itu orang yang banyak melakukan. Dengan demikian tabakh orang yang banyak memasak. Orang yang banyak memasak itu koki, ya, atau tukang masak. Jadi at-tabakhatu allati, lihat ini perempuan ya. Ini mudhari oleh karena sedang. Fil mudhari untuk hiya, lihat itu. Fil mudhari untuk hiya itu tansuru, ya kan? Tansuru, agak kehapus itu. Tansuru. Jadi ini tatbuhu. Untuk ini untuk huwa, untuk hiya ganti ya dengan ta. Allati tatbuhu. Allati tatbuhu. Kalau ini at-tabakh, ya, koki pria, ini alladhi,
ininya yathbuhu. At-tabahu alladhi yathbuhu. At-tabakhatu. At-tabakhatu. Ya, kenapa at-tabakhatu? Kenapa as-sa'atu? Oleh karena dia mubtada. Ya kan? Mubtada itu marfu'. Allati tatbuhu, yang sedang memasak di dapur. Dapur itu matbah. Jadi fil matbah. Fil matbah. Matbah. Fil matbah. Fil matbahi, ya. Dapur. Dapur itu matbah. Itu juga satu akar dengan tabakha. Jadi akar katanya itu tabakha. Ini tempat untuk memasak. Jadi kalau kata itu dimulai dengan mim, ya, mim berharokat fathah, ya, itu menunjukkan tempat, ya. Jadi tempat memasak, matbah. Tempat belajar. Belajar itu darasa yadrusu, tempat belajar madrasah. Nah, kadang-kadang tambahi lagi tamarbutah. Tempat belajar madrasah. Sajada yasjudu. Ini sujud. Tempat sujud masjid. Ya, masjid. Jadi kadang-kadang ini fathah, kadang-kadang kasrah. Ada aturannya nanti, ya. Insyaallah nanti akan kita hidangkan dalam edisi. At-tabakhatu allati tatbukhu fil matbah. Ini mubtada. Ada apa dengan at-tabakhatu allati tatbukhu fil matbah? Orang Cina. Orang Cina. Orang Cina. Kalau Cina sebagai negara itu as-Sin, beralif lam, ya. Jadi negara itu ada yang beralif lam, ada yang tidak. As-Sin. Seperti Al-Yunan. Al-Yunan. Al-Yunan itu beralif lam, Yunani, ya. Nah, ini Al-Yunan beralif lam, As-Sin beralif lam. Nah, kalau orang Cina hilangkan alif lam, kemudian huruf terakhir itu dikasrahkan, si, ni, tambahkan dia bertasydid. Siniyun, ya, orang Cina. Dengan cara yang sama, orang Yunani Yunaniyun. Yunaniyun. Jadi setelah dihilangkan al-Yunan, hilangkan al, kemudian ini al, hilangkan, Yunani, tambahkan ya bertasydid. Yunaniyun, ya. Yunaniyun. Siniyun. Siniyun ini orang Cina laki-laki. Kalau orang Cina perempuan itu tambahkan tamarbutah. Siniyatun. Ya. Siniyatun. Lihat, kalau tambahkan tamarbutah, huruf terakhir itu difathahkan, ya. Baru tambahkan tamarbutah. Oleh karena yang orang Cina itu si tabakhah ini, koki wanita ini, siniyah. Siniyatun. Siniyatun. Kalau orang Cina laki-laki, siniyun. Siniyun. Dalam contoh sebelumnya, misalnya, ini laki-laki, at-tabahu, koki pria, alladhi, yang yatbuhu, yang memasak fil matbah, di dapur itu, siniyun, orang Cina. Oke, berikutnya. Anak perempuan yang memakan sayur, kalau sebelumnya itu anak laki-laki. Ini anak laki-laki kecil, ya. Tiflun. Kalau perempuan, tiflatun, child. Kalau dalam bahasa Inggris. Jadi, at-tiflatu, oleh karena anak perempuan, at-tiflatu, 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 kalau anak laki-laki, at-tiflu. Yang itu allati. Allati, oleh karena ini anak perempuan tunggal. Memakan itu akala ya'kulu. Makan itu akala
Akala 3 huruf ya. Akala ya'kulu. Ini ya'kulu untuk huwa ini. Ya'kulu. Untuk dia perempuan, allati ta'kulu, gantia dengan ta. Allati ta'kulu sayur ini sebagai objek ya. Al-khudara ya, khudara itu sayur seakar dengan akhdar. Akhdar itu hijau ya. Jadi sayur itu hijau. Allati ta'kul khudara, ini batas. Kuat. Kuat itu qawiyah. Jadi qawiyah. Jadi kuat itu qawiyun, tapi oleh karena yang kuat itu dia perempuan, qawiyatun. Qawiyatun. Ya, qawiyatun. Sebelumnya at-tiflu alladhi ya'kul khudara qawiyun. Ya. Kalau perempuan, at-tiflatu allati ta'kul khudara qawiyatun. Nomor 4, murid. Murid itu talib ya. Kita pakai talib saja. Bisa juga tilmith, talib. Murid perempuan itu talibatun. Jadi murid perempuan at-talibatu at-talibatu. Ya, ini kita lingkar ini. Ini kita lingkar. At-talibatu yang allati ya, allati keluar itu kharaja yakhruju. Keluar itu kharaja yakhruju. Sini sebut ya. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Keluar. Yang keluar itu at-talibatu, dia perempuan. Jadi gantia menjadi ta. At-talibatu allati takhruju yang sedang keluar dari ruang kelas. Ruang kelas itu faslun ya. Minal fasli, dari minal fasli. Nah, ini batas mubtada khabar. At-talibatu allati takhruju minal fasli, ada apa? Itu saudara saya. Jadi ini batas ya, saudara saya. Jelas saudara perempuan ya, oleh karena ini perempuan. Ukhtun, jadi saudara perempuan saya ukhti. Nah, jadi kalimatnya menjadi at-talibatu allati takhruju minal fasli ukhti. Kalimat berikutnya, apakah engkau mengenal? Ini kalimat tanya iya atau tidak. Yes or no question. Kalimat tanya iya atau tidak. Apakah itu kata tanya yang bahasa Arabnya hal ya? Hal atau a ya, atau a, hal atau a. Apakah engkau mengenal? Mengenal itu arafa ya'rifu. Mengenal itu arafa ya'rifu. Sini saya buat ya. Mengenal, arafa ya'rifu. Mengenal, arafa ya'rifu. Kalau ya'rifu itu dia laki-laki mengenal. Kalau engkau mengenal, ganti ya dengan ta. Hal ta'rifu. Ta'rifu. Ganti ya dengan ta. Ya. Ta itu untuk engkau laki-laki dan juga untuk dia perempuan. Jadi apakah dia perempuan mengenal juga hal ta'rifu ya. Mudhari. Hal ta'rifu mengenal siapa? Anak perempuan Cina.
anak perempuan Cina, anak perempuan bintun. Jadi al-binta. Al-binta. Kenapa al-binta? Oleh karena anak perempuan ini itu objek yang dikenal, toh. Ini objek. Objek itu harus mansub. Nah, anak perempuan Cina tadi siniyun. Siniyun. Itu kata sifat kebangsaan. Nah, harus selaras dengan ini. Jadi pakai alif lam. Ini perempuan, ini perempuan. Niyata. Niyata. Ya, as-siniyata. Ya, as-siniyata. Siniyah, ya. Jadi bintun siniyatun. Al-binta as-siniyata. Hal ta'rifu al-binta as-siniyata? Yang tinggal allati. Oleh karena ini perempuan tunggal. Allati jadi sabik antecedennya itu ini kita lengkari. Al-bint allati tinggal itu sakana yaskunu, yang tinggal itu dia perempuan, taskunu. Jadi tinggal itu sakana. Kemudian yaskunu, ya, dia mengacu pada varian u. Di sini yang tinggal itu al-bintas siniyah, perempuan tunggal, ya. Kita gunakan taskunu. Jadi ubah ya menjadi ta. Allati taskunu fi rumah baru itu. Rumah itu al-baiti. Kenapa al-baiti? Oleh karena fi'il jar. Kemudian baru itu jadid, selaras dengan al-baiti. Al-jadidi, ya. Al-jadidi. Tanda tanya. Hal ta'riful bintas siniyata? Apakah engkau mengenal anak perempuan Cina allati taskunu fil baitil jadid? Jadi jadidi, yang tinggal di rumah baru itu, ya. Yang tinggal di rumah baru itu. Itu kalimat tanya. Ya, dijawab ya itu na'am. Kemudian saya mengenalnya. Kalau mengenal itu ya'rifu untuk huwa. Untuk saya ganti ya dengan a. Naam, a'rifu. Saya mengenal, kemudian nya itu objek, ya. Nya perempuan sebagai objek itu ha. Naam, a'rifu ha. A'rifu ini kata kerja plus subjek. Subjeknya itu saya, ana. Mana anak itu tersembunyi di a'rifu. Kemudian ha itu objek. Naam, a'rifuha. Atau bisa juga di sini tambahkan ana a'rifuha. Kalau dia kita ubah ke dalam jumlah ismiyah. Naam, ana a'rifuha atau ana a'rifuha. Dia temanku, dia laki-laki, dia perempuan, ya. Hiya, dia perempuan sebagai mubtada. Teman perempuan sadiqah. Teman laki-laki sadiqun. Sini, ya. Teman laki-laki sadiqun. Kalau teman perempuan sadiqatun. Tambah kita marbutah. Sadiqatun. Ini teman, friend, ya. Dia temanku, hiya. Ini kita tambahi sadiqati. Ini menunjukkan my, ya. Saya punya. Sadiqati. Yang populer disebut ia mutakallim. Sadiqati yang menunjukkan kepunyaan. Sadiqati, teman perempuanku. Kalau teman laki-lakiku, sadiqi, my boyfriend, ya.
Kalau ayahku abi, my father. Kalau ibuku ummi, my mother. Jadi berakhir dengan ya mutakallim. Yang terakhir, saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal ini fi'il mudhari, anggaplah ini fi'il mudhari sekarang ini. Kemudian negatif ya. Fi'il mudhari itu dinegatifkan dengan la. La tidak saya mengenal a'rifu. La a'rifu. La a'rifu. La a'rifu. La a'rifu, saya tidak mengenal dokter perempuan. Dokter laki-laki tabibun. Dokter perempuan tabibatun. Dia di sini sebagai objek. Ya. At-tabibata. At-tabibata. At-tabi. At-tabi. Ini tambah lagi ba ini. At-tabibata. Oke, supaya jelas ya. At-tabibata. Ini at-tabi. Ini ba, ini ta. La a'rifu at-tabibata. Yang bekerja, ini sabiqnya, ini antecedentnya, dokter perempuan yang bekerja, yang itu allati, oleh karena dia perempuan ya, allati bekerja itu amila ya'malu, amila ya'malu, ini bekerja. Harus dibedakan dengan alima ya. Kalau dibalik ini, lam ke sini, mim ke sini, alima ya'lamu, itu mengetahui. Kalau amila ya'malu, itu bekerja. Allati, yang bekerja siapa? Yang bekerja itu at-tabibah, dia perempuan. Jadi ganti ya dengan ta. Allati ta'malu. Allati ta'malu. Ta'malu. Di mana? Di rumah sakit itu, fil mustashfa. Fil mustashfa, ya. Mustashfa itu panjang itu. Mus ini ta, tash ini shin, fa, ya. Allati ta'malu fil mustashfa. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan 6 kalimat soal ya. Mari kita ulangi selintas. Mari kita ulangi selintas. La a'rifu, saya tidak mengenal. I don't know. At-tabibata. At-tabibata, dokter perempuan ya. Allati ta'malu fil mustashfa. I don't know the doctor who is working atau who works at the hospital. Kemudian ini, hal ta'riful binta siniyata. Apakah engkau ini ya? Engkau, apakah engkau ta'rifu? Apakah engkau mengenal wanita anak perempuan Cina? Ya, anak perempuan Cina allati yang taskunu fil baitil jadidi, yang tinggal di rumah baru itu. Naam, a'rifuha, ya saya mengenalnya. Hiya sadiqati, dia temanku. Nomor 4. At-talibatu allati takhruju minal fasli, murid perempuan yang sedang keluar dari ruangan itu ukhti, itu saudara perempuan. Ini at-tiflatul lati ta'kul khudara, jadi anak perempuan ya, yang makan sayur-sayuran, itu qawiyah, itu kuat ya. Ini at-tabakhatu, koki perempuan yang allati tatbukhu fil matbakh, yang sedang memasak di dapur, itu orang Cina, siniyatun ya.
Ini as-sa'atul lati 'alal maktabi minal Yaban. Jam yang ada di atas meja itu dari Jepang. Oke, kita sudah menghabiskan 3 edisi untuk isi mausul ya, untuk isi mausul. Kemudian kita baru meliput 2 macam isi mausul, yaitu alladzi dan allati. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, rajin belajar, rajin mengulang ya. Itu kosakata yang ada dalam setiap edisi coba dikumpulkan ya, sehingga kita sudah mempunyai satu kamus ya yang memuat kosakata dari edisi 1 sampai edisi 294. Tetap semangat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.